Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Eliza dengan NIM 190320057. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Terdapat beberapa pengertian tentang perkebunan itu sendiri. Perkebunan secara umum ialah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, dimulai dari proses pengolahan sampai dengan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, yang dibantu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, perkebunan merupakan segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan merupakan suatu andalan komunitas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini terbukti dengan cara adanya lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Jawabannya tentu saja ada. Dalam pembangunan perkebunan, tumpuannya berpijak pada landasan atau asas yang paling mendasar dari penyelenggaraan perkebunan, yang berintikan pada asas manfaat dan asas keterpaduan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Sementara itu, tujuan yang paling penting diadakannya peraturan perkebunan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, serta memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan juga mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sejalan dengan undang-undang di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan juga mengatur tentang cara pengolahan dan pembukaan lahan yang tercantum dalam Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat 1 dengan bunyi, setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Ayat 2, setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya, setiap pelaku usaha perkebunan dalam membuka lahan perkebunannya harus memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh cara pembukaan lahan yang tidak sesuai undang-undang, sesuai dengan asas tujuan dan lingkup pengaturan pada Pasal 2, pelestarian fungsi lingkungan hidup. Fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu adanya fungsi secara ekologi, ekonomi, dan juga sosial budaya. Secara ekonomi, fungsi perkebunan ialah dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Secara ekologi, fungsi perkebunan ialah sebagai pengingkatan konversi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Sedangkan secara sosial budaya, perkebunan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang mampu berdaya saing tinggi, pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar, sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun, dalam memasarkan hasil perkebunan, terdapat beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan seperti memalsukan mutu hasil perkebunan, menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain, dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen, dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau penjurian. Apabila hal ini dilakukan, tentu konsekuensi yang didapat atas pelanggaran peraturan ini ialah dikenakan sanksi pidana.
Sebelum menjalankan usaha perkebunan, perlu diketahui terdapat 3 jenis usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Terdapat dalam pasal 41, yaitu pertama, usaha budidaya tanam perkebunan. Usaha ini merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Jenis usaha ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengolahan hasil tanaman perkebunan dan juga budidaya ternak. Selain itu, jenis usaha ini dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata atau usaha lainnya. Dalam integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan dengan budidaya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok. Yang kedua yaitu usaha pengolahan hasil perkebunan. Usaha ini merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Jenis usaha ini dapat didirikan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Hal itu baru dapat dilakukan jika perusahaan pengolahan hasil perkebunan telah memperoleh hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Dan yang terakhir yaitu usaha jasa perkebunan. Usaha ini merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan pengolahan hasil perkebunan. Namun, yang perlu diingat bahwa untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas tanah atau izin usaha perkebunan. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan kelapa sawit. Tentu kelapa sawit sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Yaps, kelapa sawit merupakan salah satu komoditi unggulan ekspor perkebunan Indonesia yang kemudian diikuti oleh karet, kelapa, dan juga kopi. Kelapa sawit terdiri dari beberapa subsistem, yaitu adanya subsistem industri hulu, termasuk di dalamnya industri pembenihan, pembibitan, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin. Kemudian adanya subsistem perkebunan sawit yang terdiri dari perkebunan sawit rakyat, biasanya dalam skala kecil, perkebunan sawit negara, dan perkebunan sawit swasta. Biasanya perkebunan ini dalam skala besar. Subsistem kelapa sawit yang ketiga yaitu subsistem industri hilir yang terbagi kepada industri crude palm oil, CPO, industri palm kernel oil, PKO, industri oleokimia dan oleopangan, industri minyak goreng, industri margarin dan krim, dan industri biodiesel. Subsistem kelapa sawit yang keempat yaitu subsistem pemasaran dan yang terakhir yaitu subsistem penunjang seperti pembiayaan dan asuransi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, transportasi dan distribusi. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perluasan lahan sawit kian meningkat sejak tahun 2017 hingga saat ini. Luas area kelapa sawit pada tahun 2019 ialah 14.456.611 hektar. Sebagian besar kelapa sawit di Indonesia diusahakan oleh perusahaan besar swasta atau PBS, yaitu sebesar 54,94% atau seluas 7.945.335 hektar. Dan perusahaan besar negara PBN sebesar 4,27% atau 617.501 hektar. Perkebunan rakyat menempati posisi kedua dalam kontribusinya terhadap total luas area perkebunan kelapa sawit Indonesia, yaitu seluas 5.896.755 hektar atau 40,79%. Perkebunan kelapa sawit tersebar di 26 provinsi di Indonesia, di mana Pulau Sumatera memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar hingga mencapai 7.944.520 hektar. Disusul oleh Pulau Kalimantan dengan luasan sebesar 5.820.406 hektar. Nilai ekspor kelapa sawit Indonesia dalam wujud CPO dan turunannya cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun selama tahun 2010 sampai dengan 2019 dengan laju penurunan rata-rata 1,57% per tahun. Ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan produk turunannya sepanjang tahun 2019 mencapai 36,17 juta ton, disusul negara-negara Timur Tengah seperti India dan Pakistan. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. See you guys.